Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Sholawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, bersedekah merupakan salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di dalam melakukan sedekah atau pemberian, kita dianjurkan untuk ikhlas, sebab keikhlasan menjadi salah satu kunci agar ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat balasan pahala. Akan tetapi, tidak semua orang bisa ikhlas dalam memberikan sedekah mereka kepada orang lain. Hal tersebut karena niat yang tidak tulus untuk mendapatkan ridho dari Allah. Akibatnya, banyak di antara mereka ada yang mengungkit-ungkit apa yang telah diberikan kepada orang lain. Pamer dan ingin mendapat pujian menjadi salah satu alasan orang mengungkit-ungkit pemberian mereka. Namun, mereka tidak menyadari bahwa ada balasan yang pedih bagi orang yang suka mengungkit pemberian. Mengungkit-ungkit pemberian merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dalam ajaran agama Islam. Hal ini dikarenakan dapat menyakiti hati si penerima sedekah tersebut. Selain itu, perbuatan yang demikian bisa menjerumuskan manusia menjadi orang yang sombong karena merasa pemberiannya adalah perkara yang besar meskipun sebenarnya kecil. Lantas balasan apa yang akan diperoleh bagi orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian atau sedekah? Yang pertama adalah hilangnya pahala sedekah orang tersebut. Ternyata orang yang gemar mengungkit-ungkit sedekah atau pemberian, mereka akan kehilangan pahala yang seharusnya mereka peroleh dari amalan kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir." Quran Surah Al-Baqarah ayat 264. Allah memberikan perumpamaan bahwasanya pahala yang diperoleh seseorang itu layaknya batu licin yang di atasnya ada tanah. Kemudian hujan menyapunya hingga bersih. Hal demikian ini akan terjadi pula pada pahala orang yang suka bersedekah namun mengungkit-ungkitnya lagi. Maka pahala yang akan diperolehnya itu akan hilang begitu saja, dan kesia-siaan yang akan diperoleh orang tersebut. Selain dapat menghapus pahala dari amalan tersebut, mengungkit-ungkit sedekah atau pemberian juga bisa menyakiti hati si penerima. Tidak hanya itu, kebiasaan ini juga bisa membatalkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, tidak akan diajak bicara oleh Allah saat di akhirat dan tidak akan masuk surga. Balasan yang pedih akan diterima oleh mereka yang suka mengungkit-ungkit sedekah atau pemberiannya kepada orang lain, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengajaknya berbicara saat di akhirat kelak. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu,
dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, 3 macam orang yang Allah tidak akan mengajak mereka bicara pada hari kiamat: tidak melihat mereka, tidak mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Rasulullah mengulangi perkataan itu 3 kali. Abu Dzar berkata, celaka dan merugilah mereka. Siapakah mereka, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang memanjangkan celana atau kainnya melebihi mata kaki. Mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian. Dan orang yang menjajakan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Ada 3 golongan di hari kiamat di mana Allah tidak berbicara, tidak melihat dan tidak pula mensucikan mereka, dan bahkan bagi mereka siksa yang pedih, yakni orang yang melabuhkan sarungnya hingga telapak kaki, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, dan orang yang menawarkan dagangannya dengan sumpah palsu. Hadis riwayat Muslim. Hadis di atas menjelaskan bahwa orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian akan mendapatkan hal yang sangat mengerikan di akhirat kelak. Allah tidak akan berbicara kepada mereka, apalagi mensucikan mereka. Dan yang lebih parah adalah mereka akan langsung mendapatkan siksa yang pedih. Bahkan Rasulullah pernah bersabda bahwa orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian termasuk ke dalam golongan orang yang tidak akan masuk ke dalam surga saat di akhirat kelak, sekalipun ia adalah seorang ahli ibadah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak masuk surga anak zina, mannan, orang yang mengungkit-ungkit pemberian, anak yang durhaka terhadap orang tuanya, dan pecandu khamar atau minuman keras. Hadis riwayat Ahmad, Ad-Darimi, dan Ibnu Hibban. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 macam orang yang tidak masuk surga: anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, orang yang candu minuman keras, dan orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ahmad, Al-Hakim, Al-Baihaqi, Al-Bazzar, dan Ibnu Hibban. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah balasan yang akan diperoleh orang yang gemar bersedekah, akan tetapi juga masih mengungkit-ungkit pemberiannya. Selain balasan tersebut, perbuatan yang demikian ini juga dapat menimbulkan permusuhan antar manusia. Oleh sebab itu, apabila hendak memberikan sesuatu, hendaknya dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bertujuan agar kita terhindar dari bahaya-bahaya yang dapat menjerumuskan diri ke dalam neraka. Wallahu a'lam bissawab. Demikian yang bisa saya bagikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.